Kembali ke dalam acara Ngopi, Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Wow. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada sore hari ini dalam acara ngopi kita, Ngobrol Pilkada Karawang yang diselenggarakan oleh KPUD Karawang ini, KPUD Karawang melibatkan beberapa UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Karawang, di kota kita ini. Jadi, ternyata di sini ada banyak produk-produk UMKM Karawang. Ini semuanya handmade orang Karawang ya, buatan orang Karawang teman-teman. Tepuk tangan dong. Wow. Boleh kita lihat nih di sini. Ini menarik sekali ya. Contohnya salah satunya, ini saya mau memperkenalkan dulu ya. Coba, di sini namanya ada Rano Kayo. Rano Kayo. Rano Kayo ini ada crunchy cookies. Dari namanya aja ini sudah menarik sekali. Rano Kayo itu kayak nama apa coba? Nama sinetron. Ya betul, ini kayak salah satu tokoh ya, salah satu tokoh perfilman, Rano Karno ya, tapi ini Rano Kayo, bagus ya. Ini segini aja sudah, dari namanya aja sudah menarik gitu. Ini sudah kompetitif ya, sudah bisa bersaing ini dari namanya aja. Ini orang Karawang loh ya, ini headbandnya orang Karawang. Tepuk tangan atuh. Yeay. Ya, terus apa lagi nih? Ini ada juga Acem Snack and Cake. Waduh, Acem, kayaknya Ibu Acem kali ya yang punya. Ini tuh, mulai dari kemasannya ya, terus dari nama brandnya, dari brandingnya, mereknya, udah lumayan menarik ya. Jadi bisa dikatakan UMKM Karawang itu sudah mulai bisa bersaing ya, mulai bisa bersaing di dunia perusaha gitu ya, di dunia usaha. Nah, ini apa nih? Oisak ikan crispy lezat. Ini sampai lihat kemasannya aja tuh. Kemasannya aja sekarang sudah, kalau kita mah dulu dipalastikan doang ya, diplastik terus dijepret doang pakai hektar atau apa gitu ya. Kayak pakai kayak gitu. Sekarang teman-teman UMKM Karawang sudah mulai ke sudah mulai ke branding, sudah mulai ke ke kemasannya sudah menarik, sudah rapi, dan insya Allah kalau tes ya jangan ditanyain lah. Apalagi kalau teman-teman UMKM yang buat UMKM Karawang ini, teman-teman pasti dijamin insya Allah higienis ya. Biasanya mereka ini kemarin pas saya obrol ya, ternyata bahan-bahannya itu kayak produk-produk atau olahan-olahan sendiri, dan dijamin insya Allah lebih higienis. Terus ada apa lagi nih? Keripik kentang Mustafa. Kentang Mustafa itu kalau enggak salah Mustafa yang kecil-kecil ya, tapi dengan model terbaru nih kayak ini dengan bentukan baru, keripik kentang Mustafa Nyi Edoh. Aduh, Nyi Edohnya meni Sunda pisan ya, Karawang ya Nyi Edoh. Aduh, lebih dari sesuatu. Oh, ini lebih dari sesuatu naon? Lebih dari sesuatu mah itu Syahrina ya, Syahrina sesuatu. Aduh, mantap euy. Ya, satu lagi kerupuk beluntas. Apa nih kerupuk beluntas? Daun beluntas. Wah, kayaknya tuh kan dari komposisinya aja di sini kita daun beluntas, beras, tepung tapioka, kayaknya ini khasnya Karawang juga nih ya. Jadi teman-teman, hari ini KPUD ya melibatkan UMKM Karawang untuk apa? Salah satunya adalah untuk menginisiasi atau menginspirasi teman-teman, khususnya yang hadir hari ini, teman-teman dari relawan. Barangkali ini ya, teman-teman punya ide usaha, ataupun punya salah satu produk yang bisa dipasarkan nih, UMKM Karawang bersama Dinas Koperasi ya Kang ya, bersama koperasi menjembatani atau mewadahi itu semua teman-teman. Jadi nah, produk-produk yang teman-teman lihat di depan ini bisa teman-teman dapatkan di outletnya, outlet oleh-oleh khas Karawang yang berada di mana? Di Jalan Kertabumi nomor 31 Nagasari. Tepuk tangan dong. Wow. Kalau si Akang ini namanya Akang siapa? Kang Ahmad Saiful Bari. Kang Ahmad Saiful Bari dari PMI ya? Iya betul. Kalau Kang Ahmad punya satu produk yang ingin dipasarkan, cepat-cepat gabung atau join sama Dinas UMKM ya, Dinas Koperasi sama UMKM Kota Karawang. Bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang tidak mungkin. Kang Ahmad bisa buat produk seperti ini. Ini menarik kan? Ini sudah bisa masuk ke retail kayak Alfamart atau Indomaret. Punten ya nyebutin itu ya, nggak apa-apa ya. Ya, punten. Bisa. Selain itu bisa jadi masuk di outlet oleh-oleh khas Karawang. Wow, di tengah pandemi tapi kita masih bisa berdaya ya. Tepuk tangan atuh. Wow, ya. Sepintas itu salah satu upaya ataupun salah satu terobosan ya, salah satu terobosan dari KPUD untuk salah satunya
bisa memperkenalkan juga UMKM. Tepuk tangan dong buat buat KPUD. Terima kasih ya sudah ngasih kesempatan juga buat teman-teman UMKM dari Karawang untuk bisa memperkenalkan produk-produknya di sini di acara sosialisasi ini. Oke. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, karena kita sudah kedatangan narasumber, kayaknya kurang greget kalau nggak ada pertanyaan nih. Pasti teman-teman sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sebetulnya keponya saya tuh sudah dari dulu. Gitu ya, keponya saya sudah dari dulu tentang pilkada ini, tapi belum terrealisasi kumahanya hoyong nanya kasaha gitu kan, kalau orang sudah bilang mau naros kasaha gitunya orang teh. Nah kebetulan nih lagi ada komisioner langsung, lagi ada pakar hukumnya langsung nih, kalau mau bertanya tentang seputar pilkada Karawang, monggo, siapa yang mau bertanya? Wow, hebat sekali. Akang boleh dipinjam mic-nya? Oh, Masya Allah. Akang ke depan aja Kang, mangga Kang. Oke, siap. Namanya Kang? Dari? Izin perkenalkan nama saya. Izin buka masker. Dibuka aja ya. Ya. Izin perkenalkan nama saya Eka Trisatya. Kang Eka. Iya, Kang Betul. Eka. Ya, saya dari PMI. Di sini mewakili masyarakat awam. Betul. Selaku calon pemilih. Calon pemilih ya, betul. Ya, Terus? dalam hal ini kita banyak bertanya-tanya selaku masyarakat awam. Strategi atau metode apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh KPU itu sendiri? Karena masyarakat awam sendiri kita tidak muluk-muluk menginginkan seorang pemimpin yang emang bermasyarakat, serba apa-apa murah, dan layanan masyarakat istilahnya baiklah, bagus gitu. Betul. Nah, dalam hal ini kan terdapat tiga pasang calon. Nah, dari 3 pasang calon ini yang backgroundnya kita nggak tahu, kecuali kan yang emang kita fanatik pasti dicari tahu kan. Ya betul. Tapi banyakkan masyarakat itu tidak tahu backgroundnya seperti apa. Ada yang dari pengusaha, politikus, dan yang lainnya lah, gitu kan. Nah, dalam hal ini kita bertanya, strategi yang dilakukan oleh KPU itu apa? Agar ketiga calon ini yang terpilih oleh KPU itu benar-benar bibit unggulan. Bibit unggul gitu ya. Bibit unggul gitu kan. Karena yakin dalam artian masyarakat ya udahlah yang ngasih serangan pajar aja lah. Kebanyakan kayak ya? gitu kan. Betul gitu. Kak, menarik. Nah, betul. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu strategi yang dilakukan oleh KPU untuk ketiga pasang calon ini yang emang dinyatakan benar-benar unggul untuk memimpin Kota Karawang. Benar-benar memang qualified ya, betul ya. Oke. Sudah? Oke, tepuk tangan buat Kang Eka ya dari PMII. Oke. Rasanya langsung saja ya dijawab sama komisionernya sendiri. Mangga Kang. Baik, terima kasih. Dari mana tadi? PMII. PMI. Ya, PMI. PMI ya. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu posisi dan peran sebetulnya ya, bahwa KPU ini itu bukan hanya petugas tunggal atau peran tunggal dalam mensukseskan pilkada. Betul. Jadi kita sebatas penyelenggara teknis yang menyelenggarakan tahapan-tahapan pilkada dari A sampai Z. Salah satu tahapan pilkada ada sosialisasi dan edukasi. Jadi itu adalah bagian dari KPU. Nah, sosialisasi KPU memperkenalkan semua pasangan calon, ya, dari mulai namanya, nomornya, kemudian sampai visi misinya. Semua profiling paslon sudah kita publish di beberapa media yang kita gunakan, website, sosial media, dan kanal lainnya. Termasuk kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bisa kita lakukan walaupun dengan pembatasan yang luar biasa. Betul ya. Luar biasa pembatasan. Luar biasa pasti. Kalau dulu di pemilu kita bisa sosialisasi sampai ratusan orang kan, kalau sekarang maksimal 30 orang. 30 orang. Kalau dulu di sosialisasi pemilu kita punya kegiatan KPU Goes to Campus, sekarang nggak bisa karena kampusnya pada libur. Oh iya betul ya. Kita dulu ada kegiatan KPU Goes to School, sekolahnya juga pada tutup. Iya betul. Jadi memang penuh keterbatasan. Makanya yang kita laksanakan adalah dari simpul-simpul publik atau simpul-simpul masyarakat. Salah satunya seperti sekarang, kita adakan kegiatan sosialisasi tidak langsung ke pemilih aktif, tapi ke komunitas. Karena harapan kita dengan hadirnya 30 orang dari komunitas bisa menularkan ke semua komunitas yang lain. Mungkin dari masing-masing komunitas perwakilan punya anggota dan membernya ya. Nah itu saya harapkan bisa terpublikasikan. Karena kita nggak bisa langsung ke masyarakat. Mau sosialisasi tempat pengajian juga harus pakai protokol. Iya betul. Ketahuan sama Bawaslu temuan pelanggaran protokol. Jadi emang luar biasa rumitnya sekarang. Iya, asli ya, challenge banget. Jadi
tapi seperti yang tadi Kang Geri sampaikan, walaupun berat Kang ya, semuanya tetap harus kita tempuh. Ya, itu pertama. Jadi KPU punya kewajiban sosialisasi dan edukasi politik. Yang kedua, selain KPU yang punya peran sosialisasi dan edukasi adalah partai politik dan pasangan calon. Pasangan calonnya. Karena kampanye ini dalam PKPU 4 2017 yang sudah dirubah jadi PKPU 11 2020, tujuan dari kampanye adalah memberikan pendidikan politik. Betul Kang ya? Betul. Ibaratnya kita menyiapkan panggungnya nih. Stage 1, stage 2, stage 3. Nah, mereka adalah produk yang harus dijual. Bagaimana kemudian menarik pemilih untuk memilih mereka, itu mereka harus punya strategi marketing yang baik. Ya kan? Ibaratnya KPU ini menyiapkan toko-toko di mall dan isi dari toko itu adalah pasangan calon. Bagaimana kemudian pengunjung mall bisa membeli produk di toko, tergantung toko bagaimana menjualnya. Jadi sebetulnya ini tidak menjadi peran tunggal KPU. Betul sekali. Karena KPU punya keterbatasan mengakses 30 kecamatan walaupun kita punya tenaga buzzer di 30 kecamatan ya, ada PPK, 309 desa dan kelurahan. Tapi mereka punya punya target. Mereka punya target resource suara dari pemilih untuk dialihkan ke mereka. Jadi fungsi sosialisasi dan pencitraan itu harusnya dilakukan oleh pasangan calon. Makanya kemudian ini menjadi satu metode yang diatur selama 71 hari menjadi metode kampanye. Ada bentuknya pemasangan spanduk, penyebaran bahan kampanye, pertemuan tatap muka, kemudian pemasangan iklan media dan sebagainya. Termasuk salah satu debat publik. Betul. Itu adalah metode marketing yang bisa mereka gunakan untuk mempopulerkan mereka dan mencitrakan mereka kepada pemilih. Betul. Kepada pemilih. Ya. Nah, dan yang terakhir Kang, yang punya tugas sosialisasi juga itu adalah pemerintah. Oh, pemerintah juga. Pemerintah. Betul. Kenapa? Karena KPU tidak bisa menyelenggarakan kegiatan tahapan tanpa anggaran dari pemerintah, tanpa fasilitas dari pemerintah. Yang mendanai kegiatan ini adalah pemerintah kabupaten. Yang memfasilitasi gedung ini itu punya pemerintah kabupaten. Yang memfasilitasi gedung di kecamatan PPK, gedung di desa PPS itu adalah kabupaten. Kabupaten juga. Iya, mereka punya namanya Kesbangpol yang punya gagasan dan program pendidikan politik juga. Jadi semuanya bergerak bareng-bareng gitu. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Betul. Dan yang terakhir adalah ketika ada satu pasangan calon yang terpilih itu bukan dipilih oleh KPU. Tapi dipilih oleh masyarakat. KPU hanya menetapkan hasil dari rekapitulasi berjenjang dari TPS, dari TPS, kecamatan dan kabupaten. Betul sekali. Mungkin tadi yang saya tangkap seperti fit and proper testnya itu dilakukan oleh pemilih ke pasangan calon. Jadi seperti gini ya, prosedur penetapan pasangan calon ini saya kasih tahu. KPU membuka pendaftaran seperti kampus membuka pendaftaran. Datanglah kemudian siswa atau bakal pasangan calon menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan, persyaratan pasangan calon, persyaratan partai yang mengusul. Kan partai yang mengusul ini minimalnya kalau ketika satu partai ingin mengusul pasangan calon itu minimal punya 10 kursi di DPRD. Ya. Kalau memang tidak ada, kan di Karawang ini tidak ada satupun partai Kang ya yang punya 10 kursi di DPRD. Mereka harus berkoalisi. Makanya kemudian 3 pasangan calon yang ada hari ini itu adalah produk koalisi. Tidak ada satupun yang diusung oleh satu partai. Betul. Jadi semuanya koalisi. Ketika ada koalisi maka terpenuhilah minimal 10 kursi. Itu baru diajukan menjadi pasangan calon. Itu baru bakal pasangan calon. Diproses kemudian verifikasi administrasi, verifikasi faktual, verifikasi kesehatan, mereka di rapid test, di swab test, dicek jasmani dan rohaninya, dinyatakan sehat, baru kita tetapkan sebagai pasangan calon. Oh ya, tepuk tangan. Ini kalau nggak ngobrol sama komisioner kita nggak bakalan tahu ini informasi ini ya. Alhamdulillah ya, kesempatan ini kesempatan yang benar-benar langka banget bisa ngobrol langsung, mekanismenya seperti itu kita jadi tahu ya. Oke, satu lagi pertanyaan barangkali. Itu yang barusan bukan? Kok perasaan kembar? Iya, kembar ya. Monggo Kang, monggo. Kang boleh? Akang siapa? Monggo. Buka masker ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Tripermana. Saya perwakilan dari Kalandra. Mungkin yang saya akan tanyakan lebih ke teknis di lapangan. Dalam artian tadi kan berbicara tentang protokol kesehatan, step by stepnya udah diatur. Nah, mungkin yang akan saya pertanyakan adalah satu, apakah bisa dimaksimalkan di lapangan itu sendiri
penggunaan protokol kesehatan, karena emang umumnya emang benar pada saat pelaksanaan untuk pencoblosan sendiri itu pasti sepi. Tapi pada saat penghitungan suara itu pasti berkerumun banyak. Apakah mengantisipasinya seperti apa? Satu itu. Terus dalam penyemprotan disinfektan sendiri dan penggunaan alat APD yang digunakan dari petugas-petugasnya itu sendiri, apakah sudah dibekali pemahaman ataupun sosialisasi? Walaupun tadi berbicara tentang sosialisasi, bukan cuma ke masyarakat, apa ke petugasnya juga udah diadakan sosialisasi? Karena untuk penyemprotan disinfektan sendiri yang saya tahu itu ada kadar. Dalam artian ada komposisi yang digunakan. Apakah itu komposisinya sudah tepat atau tidak? Karena untuk masyarakat awam sendiri, untuk penggunaan disinfektan biasanya menggunakan cara umum yang digunakan seperti Wipol ataupun cairan pewangi yang lainnya. Betul. Nah itu, apakah berarti yang pertanyaannya petugasnya sudah dibekali dengan hal itu apa belum? Yang mungkin itu dulu aja deh. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Oh, hebat ya. Maaf, waduh. Akang siapa? Kiki. Oke. Akang Kiki, maka. Betul. Menarik ya? Oke. Maka Kang. Baik, yang pertama terkait dengan harapan nanti di TPS ya, bagaimana pelaksanaannya, apakah akan berkerumun atau tidak, terutama pada saat penghitungan surat suara. Memang di tanggal 9 Desember nanti dibagi menjadi 2 pleno, yang pertama pleno pemungutan suara, yang kedua pleno penghitungan surat suara. Kedua kegiatan ini itu dilakukan dengan standar protokol kesehatan, ya itu prinsipnya, itu prinsip utama. Kemudian apakah nanti akan berkerumun? Harusnya sih tidak. Harusnya tidak. Kenapa? Karena pada saat penghitungan surat suara itu hanya ada beberapa petugas dan saksi saja yang ada. KPPS ada 7 ditambah Pamsung 2 jadi 9. Saksi pasangan calon 3, PTPS atau petugas pengawas TPS itu ya, itu 1. Jadi cuma ada 13 orang harusnya. 13 masyarakat orang tidak bisa langsung menyaksikan di situ. Ya, kalaupun menyaksikan di situ harus ada izin ID card. Contoh misalnya pemantau, itu boleh dia berada di sekitar TPS, bahkan pemantau yang sudah terakreditasi di KPU pun tidak bisa masuk ke area TPS. Dia hanya bisa di sekitar TPS. Apalagi masyarakat biasa. Betul, disterilkan banget. Sebetulnya hanya 13 orang. Ini bagaimana masyarakat bisa melihat proses penghitungan? Itu paling di sekitar TPS. Dan di sekitar TPS itu sudah dihimbau nanti petugas Pamsung atau Pam TPS ada di sisi masuk dan sisi keluar. Ini akan ditertibkan. Itu ya, jadi itu skenario atau rekayasa dalam protokol kesehatan di TPS. Kemudian yang kedua kaitan penyemprotan disinfektan. Lumayan ya. Coba perhatikan contohnya. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan. Enggak penting. Wah, di mana ya? Di situ aja kan, sok enggak. Nah, ini sudah ada endorse juga. Ini bukan dari UKM ini. Bukan. Jadi bukan untuk diuji coba diminum. Betul. Ini contoh disinfektan yang digunakan ya. Digunakan. Jadi mengenai cara menyemprotnya dan sebagainya, kemarin kita sudah simulasi Kang. Kemarin itu tanggal 20 berapa sih? Pokoknya kemarin lah hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita simulasi pemungutan suara di GOR. Kalau yang tahu mungkin bisa lihat di YouTube kita juga live streaming, bisa dicek rekamannya. Itu prosesnya seperti proses biasa pemungutan suara dari mulai awal jam 7 sampai selesai jam 1. Sampai penghitungan surat suara gitu ya. Nah, dari simulasi yang kita lakukan kemarin gitu ya, memang tidak ada yang khusus dalam penanganan sterilisasi ruangan. Jadi masing-masing petugas sudah dibekali dengan panduan yang ada, dan kita pun dalam setiap melakukan BIMTEK ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan spek kita, bukan keahlian kita pasti berkonsultasi dengan gugus tugas. Pasti berkonsultasi karena semua kegiatan tahapan ini dikonsultasikan dengan gugus tugas kaitan protokol kesehatan dan dinas kesehatan. Terkait dengan APD tadi, alat pelindung diri, itu semua petugas KPPS memang sudah diberikan. Minimal masker, face shield, sarung tangan latex ya. Sarung tangan latex, kemudian hazmat. Hazmat itu juga disiapkan masing-masing TPS 1. Jadi ini untuk menangani pemilih yang tadi suhunya 37,3 di bilik VIP gitu. VIP itu betul. Si surat suaranya diserahkan nanti oleh petugas yang pakai hazmat. Oh gitu. Surat suara, kemudian daftar hadir dan sebagainya. Jadi memang kalau ngebedah pilkada itu seru sih. Seru ya. Apalagi di situasi pandemi.
Gimana dengan pemilih yang ada di rumah sakit? Ini kan belum tanyain ya. Betul, oh iya, iya betul ya betul. Gimana dengan pemilih yang ada di ruang isolasi? Ruang isolasi, betul ya? Ya kan? Sementara di Karawang ratusan jumlahnya, tapi mereka punya hak suara. Iya betul. Jadi perlu ada ngopi sesi 3 kayaknya. Oh Masya Allah, ngopi sesi 3 ya Ini kan baru 2 sesi hari ini. Iya betul. Tepuk tangan buat KPUD ya. Jadi Kang Kiki terjawab. Salah satunya terjawab. Masalah yang sakit sama yang di rumah yang terisolasi itu pasti jauh lah. Iya. Oh jauh tadi jawab. Tapi berhubung sesi kita hari ini terbatas juga ya. Berhubung terbatas juga nih mudah-mudahan iya sesi santai aja boleh. Sesi santai ya boleh. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi jangan khawatir karena semua mekanisme ataupun semua terkait protokol kesehatan juga KPUD tidak henti-hentinya melakukan sinergitas bersama dengan gugus tugas ya. Jadi jangan khawatir, jangan takutnya ini tidak sesuai standar gitu ya. Karena KPUD pasti sudah memastikan bahwa ini sesuai standar dari gugus tugas COVID-19 tersebut ya. Oke. Dan tiba ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari sosialisasi kita nih apa sih harapan ke depan untuk Pilkada Karawang nih? Dari Kang Gary dulu deh, mangga. Harapan ke depan. Terima kasih. Siap. Berkaitan dengan harapan ke depan, yang pastinya Pilkada ini terselenggara dengan baik, dengan jujur, adil dan lain sebagainya. Kemudian para pasangan calon ini menyampaikan visi, misi, program dan sebagainya secara fair dan juga tidak saling menjatuhkan, serta dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap sukses atau tidaknya pilkada, karena masyarakat ini punya peran penting dalam kesuksesan pilkada. Dan yang pasti gunakan hak pilih dan menjadi pemilih yang cerdas. Nah, maksud saya pemilih yang cerdas ini para calon pemilih ini harus mampu mengenali calonnya atau pasangan calon yang akan dipilih, mulai dari melihat visi misi, program dan lain sebagainya, background termasuk itu dia bisa dilihat sebelum memutuskan pilihan tanggal 9 nanti. Karena satu suara itu sangat penting untuk sekali merubah Karawang ke depannya. Mungkin segitu. Oke. Nah, tadi jadilah pemilih yang cerdas ya. Nah, sekarang dilanjutkan nih, bagaimana sih harapan ke depan untuk Pilkada Karawang khusus dari Komisioner KPUD, Kang? Baik, terima kasih. Harapan kami ya, harapan KPU dengan Pilkada 2020 ini harapannya adalah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Karawang terbaik, ya, dengan bukti 100% ada 1,6 juta jari kelingking yang sudah ditandai tinta. Masya Allah, iya ya betul ya, amin. Dan surat suara 100% sudah tercoblos. Iya, amin. Artinya tingkat partisipasi dan kesadaran kita untuk menggunakan hak pilih itu sudah 100%. Betul. Harapannya sih. Harapannya seperti itu ya. Sehingga legitimasi menjadi bupati dan wakil bupati di Karawang ini sudah didukung oleh mayoritas pemilih di Kabupaten Karawang. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong ya. Jadi jangan lupa ya, tanggal 9 Desember 2020 kemana? Datang ke TPS terdekat ya, terutama di TPS tempat teman-teman bisa melaksanakan hak pilihnya ya nanti. Dan juga jangan lupa sosialisasikan apa yang informasi yang teman-teman dapatkan hari ini ya, sama teman, sama keluarga, sama lingkungan-lingkungan terdekat ya. Bila perlu ataupun kalau teman-teman bisa juga spread this information seluas mungkin ya. Oke? Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman relawan dari PMI ya, dari PMI, terus dari mana lagi teman? Dari Kalandra, terus satu lagi dari Pramuka juga. Aduh, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kita hari ini. Terus terima kasih juga buat khususnya KPUD Kabupaten Karawang. Terima kasih alhamdulillah Komisioner KPUD Kang Iqbal, terima kasih sudah mengundang kita juga.
Kang Geri alhamdulillah sudah berkenan memberikan informasi dan hadir di tengah-tengah kita juga. Alhamdulillah, terima kasih. Satu lagi untuk UMKM Karawang juga yang terlibat dalam acara sosialisasi ini, terima kasih alhamdulillah. Terus satu lagi Era Akustik, terima kasih ya sudah selalu menemani kita dalam acara sosialisasi Pilkada 2020 di Karawang ini. Dan mudah-mudahan apa tadi harapan khususnya dari KPU, juga harapan dari semua pihak-pihak yang terkait, juga harapan kita semua mudah-mudahan Pilkada 2020 nanti di bulan Desember nanti bisa berjalan lancar sehingga bisa menghasilkan apa? Menghasilkan pemimpin Karawang ke depan yang lebih baik, yang bisa menghasilkan atau yang bisa membuat Karawang lebih maju dari sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi di hari Minggu bersama pacar baru, naik Vespa keliling kota sampai Binaria. Hatiku jadi gembira sesampainya di sana, duduk dua-duaan makan roti buaya dengan lagu kita menari bersama di batang pohon. Kan ku ukir nama kita, tanda sayang selalu. Sore hari telah menjelang, saatnya untuk pulang. Vespa mogok di jalan, turun pula hujan, bertemu kita di taman. Lihat deh itu melati, indah niat berseri. Kan ku petik untukku, simpan dalam hati. Nanti ku ambil kembali, nanti ku ambil kembali, nanti ku ambil